Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Aji Saputra, Anissa Yuna Ananda Isma, dan Arven Umroto Zahro akan mempresentasikan hasil diskusi kami pengaruh FDR, LN terhadap ROA, BUS, UUS, BPRS, dan analisis registrasi data panel. Tipe 3.1. Yang pertama, analisis deskriptif. Statistik deskriptif. Berdasarkan tabel 1, diketahui bahwa nilai mean ROA sebesar 1,97% dengan standar deviasi sebesar 0,51. Untuk nilai FDR, diketahui bahwa FDR memiliki mean sebesar 99% dengan standar deviasi 15. Nilai IN diketahui bahwa nilai IN sebesar 8,85% dengan standar deviasi sebesar 0,86%. Grafik ROA, BUS, UUS, dan BPRS periode 2018-2019. Gambar 1 menunjukkan bahwa ROA dari BUS, UUS, dan BPRS memiliki perbedaan nilai yang mengakibatkan grafik ROA tidak stabil dan cenderung fluktuatif. Grafik FDRR, BUS, UUS, dan BPRS periode 2018-2019. Gambar 2 menunjukkan bahwa FDR, BUS, UUS, dan BPRS memiliki rentang nilai yang berbeda, yang mengakibatkan seolah-olah gambar terputus atau naik pada suatu titik, yaitu pada bagian pemindahan nilai FDR dari BUS ke UUS, serta dari UUS ke BPRS. Grafik LN, BUS, UUS, dan BPRS periode 2018-2019 menunjukkan bahwa LN, BUS, dan UUS memiliki nilai yang cenderung sama dan cenderung terlihat stabil. Akan tetapi, nilai BPRS memiliki nilai yang tinggi dan cenderung tidak stabil pada beberapa waktu. Yang kedua yaitu pengujian multikolineritas. Koefisien korelasi. Pengujian multikolineritas dilakukan terlebih dahulu sebelum analisis data lebih lanjut dilakukan. Pengujian multikolineritas dapat dilakukan dengan melihat besarnya nilai koefisien korelasi biparat. Semua variabel yang terlibat dalam analisis diketahui bahwa nilai korelasi biparat antara ROA dan IN sebesar negatif 0,815, serta nilai koefisien korelasi antara ROA dan FDR sebesar 0,850. Karena nilai korelasi antara FDR dan MPF sebesar negatif 0,974 kurang dari 0,8 serta kurang dari korelasi antara ROA dan FDR, maka pada kasus ini tidak terjadi kasus multikolineritas. Yang ketiga yaitu pemilihan model terbaik. Di samping adalah tabel Lagrange multiplier test for random effect. Dari tabel tersebut dihasilkan hipotesis berupa H0 yaitu model jam lebih baik dibandingkan model rem, HA yaitu model rem lebih baik dibandingkan model jam. Karena nilai probnya adalah 0,9716 lebih besar daripada 0,05, maka diterima H0 dan disimpulkan bahwa model jam lebih baik untuk memodelkan data. Di samping adalah tabel redundant fixed effect test model call test. Dari tabel tersebut dihasilkan hipotesis berupa H0 yaitu model jam lebih baik dibandingkan model FEM, HA yaitu model FEM lebih baik dibandingkan model jam. Karena nilai probnya adalah 0,026 kurang dari 0,5, maka tolak H0 dan disimpulkan bahwa model FEM lebih baik untuk memodelkan data.
tabel di samping yaitu correlate random effect, model Huysmans test. Dari tabel tersebut dihasilkan hipotesis berupa H0 yaitu model RAM lebih baik dibandingkan model FEM dan HA model FEM lebih baik dibandingkan model RAM. Karena nilai probnya adalah 0,0284 kurang dari 0,05, maka tolak H0 dan disimpulkan bahwa model FEM lebih baik untuk memodelkan data. Yang keempat adalah pengujian asumsi klasik, yaitu berupa pengujian normalitas, heteroskeditas, dan autokolerasi. Yang pertama adalah pengujian normalitas. Tabel di samping menunjukkan hasil pengujian normalitas dengan metode Jar-Quebera. Hasil menunjukkan bahwa nilai probabilitas 0,004 kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa residual berdistribusi tidak normal. Uji asumsi normalitas tidak terpenuhi. Yang kedua, pengujian heteroskeditas. Tabel di samping menunjukkan hasil dari pengujian heteroskeditas. Variabel FDR yang memiliki nilai probabilitas 0,005 kurang dari 0,05 menunjukkan bahwa FDR berpengaruh terhadap harga mutlak residual. Untuk Len yang memiliki nilai probabilitas 0,0003 kurang dari 0,5, maka nilai probabilitas Len berpengaruh terhadap nilai harga mutlak residual. Karena FDR dan Len berpengaruh terhadap harga mutlak residual, maka terjadi heteroskeditas. Untuk uji asumsi heteroskeditas tidak terpenuhi. Yang ketiga yaitu pengujian autokolerasi. Berdasarkan tabel di samping mendapatkan hasil yang diketahui bahwa nilai Darwin-Watson statistik sebesar 0,895. Untuk N sama dengan 72, K sama dengan 2. Maka nilai DL dan DU berturut-turut adalah DL sama dengan 1,571 dan DU 1,680. Karena nilai Darwin-Watson 0,895 kurang dari DL 1,571, maka terjadi kasus autokolerasi. Yang kelima adalah pengujian signifikasi model. Pengujian signifikasi model terbagi berbagai macam, yaitu yang pertama model regresi data panel. Dapat ditarik rumus yaitu berupa ROA sama dengan 5,445 min 00 FDR min 0,366 Len plus error. Konstansa B0, nilai konstansa 5,445 menunjukkan bahwa FDR dan Len tidak ada atau sama dengan 0. Maka nilai ROA adalah 5,445. Nilai ini berlaku untuk BUS, UUS, dan BPRS. Koefisien B1, nilai koefisien sebesar min 0,0000 menunjukkan bahwa FDR memiliki pengaruh negatif terhadap ROA. Yang kedua adalah pengujian simultan atau uji F. Uji ini digunakan untuk mengetahui pengaruh FDR dan Len terhadap ROA secara bersama. Hipotesis yang digunakan adalah HO sama dengan FDR dan Len tidak berpengaruh terhadap ROA secara simultan. HA sama dengan FDR dan Len berpengaruh terhadap ROA secara simultan. Diketahui dari tabel nilai probabilitas uji F sebesar 0,001 kurang dari 0,05, sehingga tolak H0. Jadi dapat disimpulkan bahwa FDR dan Len berpengaruh terhadap ROA secara simultan. Selanjutnya pengujian parsial atau uji T. Uji ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel FDR terhadap ROA dan pengaruh Len terhadap ROA. Dengan hipotesis H01 FDR tidak berpengaruh terhadap ROA, HA1 FDR berpengaruh terhadap ROA, H02 Len tidak berpengaruh terhadap ROA, HA2 Len berpengaruh terhadap ROA. Diketahui dari nilai prob T statistik 0,005 kurang dari 0,05 sehingga tolak H01. Jadi dapat disimpulkan bahwa FDR berpengaruh terhadap ROA. Sedangkan untuk Len nilai probabilitasnya 0,003 kurang dari 0,05 sehingga tolak H02. Jadi dapat disimpulkan bahwa Len berpengaruh terhadap ROA. Selanjutnya koefisien determinasi. Dari tabel didapatkan nilai R² sebesar 0,146. Berarti bahwa FDR dan Len mampu menjelaskan variabilitas dari ROA
sebesar 14,6%. Sisanya dipengaruhi variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model sebesar 5,4%.